Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali jumpa dengan pembelajaran olahraga di kelas 3 ya. Di kelas 3 dengan materi gerak kombinasi non lokomotor. Nah, apa-apa saja yang akan dalam pembahasan kali ini yang akan kita lakukan, kita selalu mencoba untuk menyampaikan materi-materi dengan santai ya, jadi nggak usah nggak usah terlalu serius, kita santai, tapi yang jelas mudah-mudahan penyampaian ini bisa diterima oleh semua anak-anak dan juga bisa dipahami yang paling penting. Nah, untuk itu Pak Didi akan panggil rekan Pak Didi ya, yang sudah tidak asing lagi di dunia persilatan. Ayo kita panggil sini. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Kanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nak Didi. Ya matur nuwun wis diceluk sibah ning acarane apa pembelajaran PJOK ya. Betul Mbak, ini pembelajaran PJOK kelas 3 Mbak. Wah, iki simbah seneng kok men angger sing diceluk ki bab-bab olahraga ki simbah langsung ngegas mangkat langsung. Kok men gaspol? Gaspol ora usah nganggo rem kok men blongke. Ini Didi materinya apa ini? Nganu sih Mbah. Jadi kali ini kita diminta untuk menjelaskan ya tentang materi Mbah, materi materi ini apa kayak bulat-bulat akin dandani kayak apa Mbah. Materi tentang persiapan tubuh untuk berolahraga. Itu persiapan tubuhnya itu bagaimana maksudnya Mbah? Oh, yang dimaksud Nak Didi. Jadi bagaimana kita ya pada saat sebelum berolahraga itu bagaimana menyiapkan tubuh kita untuk bisa beraktivitas dalam beban-beban kerja yang berat. Nah, itu kaitannya karo Nak Didi, pemanasan. Nah, itu ya, pemanasan itu penting dalam olahraga. Jadi sebelum kita beraktivitas olahraga yang berat, itu Nak Didi harus menyiapkan anak-anak itu kondisi tubuhnya baik dulu. Dalam artian kondisi tubuhnya betul-betul siap untuk beraktivitas olahraga. Jadi tidak cuman tidak cuman sekedar langsung lari langsung main bal-balan, langsung main voli, tidak. Tapi ya harus dulu ya penguluran, namanya pemanasan, stretching dan sebagainya. Oh, Simbah kok pinter ya, Mbah. Ampuh Simbah. Iya, cah kene ora ampuh piye. Baik, Mbak. Jadi kira-kira apa Mbak langkah-langkahnya? Nak Didi, yang paling utama itu sebelum beraktivitas kita harus melakukan penguluran dulu. Penguluran itu namanya apa ya? Ya penguluran. Kami bingung to, Mbak. Iya, arep muni apa ya stretching kok ya radang. Arep diumuni penguluran ya pemanasan ya ming piye, statis ya dinamis ya wis dodong ngono anak muridmu. Ya sudah ya Mbak, kemarin sudah disampaikan kok ya. Jadi ini ceritanya cuma mereview ulang tapi juga menambahkan beberapa item-item yang perlu kita sampaikan, Mbak. Oh ya. Jadi ya Nak Didi. Ini istilahnya sih Mbah menegaskan kembali. Betul Mbak, menegaskan kembali bahwa sebelum berolahraga baiknya kita melakukan pemanasan. Nah, ngono laan. Jadi pemanasan itu ada dua Nak Didi ya, statis dan dinamis. Nah, kalau pemanasan statis itu kita melatih atau melakukan yang namanya penguluran. Penguluran itu ada dua jenis, otot dan sendi. Nah, kalau penguluran otot itu namanya kelenturan, kalau penguluran sendi namanya itu kelentukan. Nah, apa Mbah? Kok meneng wae? Selilitan. Arep ngomong tak kira ngenteni dinteni apa kok suaranya Simbah kok enggak keluar-keluar, jebul selilitan. Ayo di ngapura ya pemirsa semua. Mohon maaf ya Simbah ki nyok ngono kuwi tiba-tiba long term memory ya, memorine ilang. Kok kan mangan tiwul ya Mbak ya. Iya kadang ya ora ndek gizi liyane, anane mung tiwul. Aduh iki. Ya, jadi itu gimana Mbah terusan Mbah? Kira-kira tadi pemasuknya otot tadi bagaimana? Ya kalau Nak Didi, jadi otot itu perlu ditarik, perlu diulur, perlu diregangkan, ya. Nah, itu harus
betul-betul hati-hati bagian-bagian otot mana yang kita kenai dulu, harus bagian mana yang kita ulur, supaya menyesuaikan dengan beban kerja pada saat beraktivitas olahraga yang berat gitu nak Didi. Nah, kalau yang sendi tadi Mbak Sendi itu bagaimana? Ya itu namanya kalau sendi itu kelentukan. Kalau kelentukan itu fungsinya supaya sendi-sendi itu yang kita gunakan untuk beraktivitas itu memiliki keluasan sendi. Nah, sendi kan macam-macam nak Didi, bentuknya sendi. Ada yang namanya sendi peluru, ada yang namanya sendi engsel, ya. Nah itu perlu kita latihkan supaya apa? Engselnya nggak karaten. Wadak kelawang mbak. Ayo, nek tau dilatih lah ono karate to. Nah biasanya karate itu timbul ning usia-usia yang sudah mendekati kepala 5. Jadi mulai usia 40 ke atas itu udah mulai terasa. Oh, karate bentuk apa mbak? Ya macam-macam, ono pengapuran, namanya itu apa ya? Osteoporosis. Nah, ada juga pengeroposan, nah itu osteoporosis itu. Terus ada namanya radang sendi yang bisa disebut dengan artiris, ya, osteoartiris, ya, radang sendi, ya. Jadi itu berbahaya, dan yang lebih celaka lagi kalau ada penumpukan semacam kolesterol, nah itu bisa, waduh, nggak bisa beraktivitas maksimal, apalagi ditambah dengan stroke, wah itu lebih bahaya lagi nak Didi. Jadi fungsinya kita melatih sendi dan melatih otot itu dengan kelenturan dan kelentukan ya Mbak. Benar sekali, kelenturan itu untuk otot, kelentukan itu untuk sendi. Nah itu yang pertama nak Didi. Jadi apa-apa yang disiapkan dalam olahraga itu. Nah kemudian ini di halaman 11 itu bagian 2, gerakan dengan permainan sederhana. Nah anak Didi lah wis tahu dolanan toh kecilik mbiyen. Ya sudah pernah Mbak. Nah ini ada di buku itu panduannya menirukan berbagai macam gerakan-gerakan yang ada di sekitar kita. Salah satunya misalnya anak Didi melakukan contoh